Oke, ketemu lagi. Saya ada sebuah barang bagi teman-teman yang menggunakan lensa manual atau fokus manual. Ini akan sangat membantu untuk penggunaan lensa manual, baik untuk videografi maupun untuk fotografi. Baik, saya langsung aja buka. Baik, ini barangnya adalah namanya Follow Focus. Ya, kita lihat apa isi di dalam hardcase ini. Yang pertama adalah buku manual. Buku manual, kemudian ada kartu garansi. Lalu di sini ada alat yang namanya controller. Ya, kemudian di sini ada motor. Ini motornya. Ya. Lalu nah ini ring karet. Ini nanti yang akan kita ikat di lensa manual kita. Kemudian kita mendapatkan kunci dan juga jumlah baut, ada skrunya ada 6. Lalu ada bracket untuk ini ada yang namanya rod. Rod ini adalah batangan untuk nanti sebagai dudukan si motor, ya. Jadi nanti motornya itu akan masuk begini, ya. Dan dia nanti ada dudukannya, posisi dudukannya itu seperti ini. Ya, jadi nanti kira-kira begini. Ya. Nah, ini alat ini nanti kita install di rig kamera. Nah, ini kita dapat kabel, tapi saya kurang tahu ini nama kabelnya apa, tetapi ujungnya tipe C nih. Ujungnya tipe C, kemudian ini saya nggak tahu ini kabel untuk apa, tapi yang jelas untuk power, karena di sini ada simbol plus dan minus DC. Lalu ada juga tipe C ujungnya tipe C, kemudian ini seperti colokan adap. Dan satu lagi ada kabel tipe C, dua-duanya ya, kedua ujungnya tipe C. Itu di dalam hardcase. Kemudian di dalam kotak yang kedua ada dua buah baterai, kemudian charger untuk dua buah baterai juga. Lalu ada kabel untuk chargernya. Itu isi kotak yang kedua. Kemudian, oh ya, di controller ini juga ada bracket sebetulnya. Ada bracket. Ini bracketnya. Jadi dia nanti terpasang. Ini terpasang di rig sama dengan ini. Ini nanti terpasang di rig. Ya. Nah, saya sedikit cerita. Jadi ini adalah motor untuk menggerakkan ring yang akan kita pasang di manual fokus. Jadi ini terdiri dari gear, ya. Motor ini ada gearnya dan di sini ringnya juga ada gearnya. Ini kita ikatkan nanti di lensa manual kita. Nah, setelah terikat gitu, kemudian nanti motor ini bekerja akan memutar ring ini. Nah, motornya ini itu secara wireless atau juga bisa pakai kabel menghubungkan antara controller dengan motor ini akan berfungsi untuk memutar si motor. Ya. Ini bisa berputar. Dia akan berfungsi untuk memutar si motor. Jadi dua cara memutarnya, satu dengan menghubungkan kabel
untuk antara si controller dengan motor atau tanpa kabel. Nah, tapi perlu diingat bahwa kalau controller ini sudah mendapatkan power dari baterai ini, ya. Tetapi si motor dapat power dari mana? Bisa dari controller menggunakan kabel yang ujungnya sama-sama Type-C, atau bisa juga kabel Type-C ini kita hubungkan ke power bank. Ya, jadi dia power dari power bank. Seperti itu. Oke, kita coba install di rig kamera yang menggunakan lensa manual fokus. Baik, pertama-tama kita siapkan dulu controllernya. Kemudian kita siapkan motornya. Lalu jangan lupa rod dan klemnya. Rodnya ini ukuran diameter 15 mili. Dan ini ada klemnya. Lalu ada skru. Setelah itu kita juga siapkan kabel USB Type-C-nya. Kemudian siapkan kunci. Lalu ada bracket untuk controller yang nanti kita akan pasang di rig. Dan ini yang penting juga adalah ringnya. Ini yang nanti akan dipasang pada lensa manual kita. Baik, sekarang kita coba install. Ini kita siapkan dulu ringnya. Ya, ring karet ini. Ring karet ini nanti kita akan pasang pada lensa manual fokus kita. Jadi ingat itu pasangnya pas di ring untuk focusingnya, ya, bukan di ini kebetulan saya punya lensa yang Samyang manual fokus. Jadi yang bisa diputar itu bagian fokus, sekalian juga bisa diputar di bagian bukan diafragmanya atau aperturnya. Nah, yang kita pasang ring ini, ya, ring ini dipasang di sini, ya, di manual fokusnya. Ya, cara pasangnya ini nanti tinggal dililit begini, ya, dililit begini di bagian manual fokus. Nah, pastikan gerigi itu masuk, ya, masuk seperti ini. Ini bautnya dilepas dulu. Ini ada bautnya, ya, ada bautnya. Jadi pastikan geriginya tuh masuk, ya, masuk tepat di gerigi ini juga, di gerigi bracketnya. Ya, kemudian nanti dikencangkan seperti itu. Oke, kita coba pasang. Nah, pastikan juga nanti putaran selama putaran ini jangan sampai ini posisinya ada di tengah-tengah yang bisa menabrak motor si follow fokusnya. Jadi misalnya ini udah paling mentok gitu, ya, jangkauannya. Jadi berarti usahakan posisi ini, ya, posisi ini tuh ada di sebelah sini. Karena nanti kalau saya pasang motornya tuh di bagian sini. Ya, jadi jangan sampai dia mentok. Gitu. Oke, saya pastikan dia ada di sini. Kemudian saya pasang ringnya, pastikan pemasangannya sangat-sangat ketat, ya, betul-betul mengikat si cincin follow fokusnya. Cincin di lensanya. Oke. Sudah terpasang, kemudian saya kencangkan bautnya. Nah, kemudian teman-teman bisa pastikan juga ini tuh sepanjang lingkaran tuh rata, ya. Jadi jangan belok-belok gitu. Kenapa? Karena untuk memastikan gear ring ini memang nanti akan ketemu dengan gear di motor. Oke, ini sudah rata. Jadi kalau saya patokannya adalah pada batas tepi
eh, karet manual fokus ini di lensanya. Oke, setelah itu kita pasang bracketnya. Bracket untuk si rod. Jadi rodnya itu nanti akan masuk ke sini. Ya. Saya pasang di bagian sini. Ya, sebetulnya kalau mau pasang di sini bisa, ya bagian atas misalnya, atau di sini di bagian bawah bisa, di sebelah kiri bisa, atau di sebelah kanan bisa, selama memang ada lubang untuk skrunya. Oke, saya coba pasang di bagian sinilah ya. Jadi untuk mengencangkan kita pakai kuncinya. Nah, ini teman-teman bisa pakai 2 baut atau 1 baut, silakan seperlunya. Nah, ini kita masih bisa geser-geser ya. Oke. Sementara saya pasang dulu di sini, nanti saya tinggal setting posisi rod dan motornya. Kemudian kita tinggal pasang motornya dulu. Nah, untuk pasang motor, saya sih biasanya sekalian sama rodnya. Ya, ini rod yang panjangnya 10 cm, kemudian diameternya di 15 mm. Oke, nanti posisi motor itu adanya di sini. Saya pertimbangkan adanya di sini. Oke, jadi saya pasang dulu. Ini nanti kita sesuaikan. Kita kencangkan untuk pegang dulu supaya dia nggak lari. Oke, kemudian saya masukkan rod ini ke dalam bracketnya. Ini karena posisi bautnya jadi dia mentok ya. Jadi sebetulnya saya bisa naikkan dulu ke atas bentar. Jadi baut ini ternyata mentok ke rodnya. Jadi saya coba atur seperti ini. Oke. Nah, ini bisa full. Kalau tadi mentok ya, mentok sama bautnya di posisi sini. Sekarang bautnya saya turunin, jadi dia bisa full mentok sampai di bracket, ujung bracket. Nah, sekarang kita sudah posisi untuk mengatur motor ini supaya ketemu dengan si ring untuk manual fokusnya. Jadi ini saya kencangkan dulu untuk pegang si rodnya. Ya, udah kencang, udah pasti. Kemudian ini saya longgarkan untuk mengatur posisi motor. Ya. Nah, ini yang paling tepat untuk posisi motor ketemu dengan ringnya. Nah, setelah itu saya pastikan menekan si motor ini supaya dia betul-betul baku makan dengan ringnya. Kemudian saya kencangkan. Oke. Setelah itu kita coba tes dulu ya. Kita coba tes. Jadi kita ambil controllernya. Kemudian kita ambil kabelnya, kabel power untuk menyambungkan antara motor dengan controller. Baik. Oh ya, ini
motor ini sebetulnya sumber dari sumber powernya itu bisa dari controller ini, bisa juga kita pakai power bank. Ya, nanti saya coba praktekkan kalau misalnya pakai power bank untuk sumber power untuk si motor. Ya. Jadi ini kita sambungkan di sini. Kemudian setelah itu kita colokkan kabel Type-C ini pada soket di motor yang ada tulisan 5-16,8 volt input. Seperti ini. Ya. Setelah itu kemudian kita tinggal nyalakan. Ada tombol warna merah, tulisannya rec. Ini tekan dan tahan selama 3 detik. Sampai display ini nyala dan display di sini juga nyala. Kita mulai. Oke, displaynya sudah nyala, baik di sini maupun di sini. Ya. Nah, kemudian kita tinggal putar. Nah, ini sudah bekerja. Sudah bekerja. Coba saya dekatkan supaya terlihat. Ya, bisa diperhatikan di bagian sininya. Ya, saya putar. Arah sebaliknya. Saya putar lagi arah sebaliknya. Demikian. Jadi, ini sudah connect antara controller dengan si motor. Nah, bagaimana fungsi wirelessnya? Fungsi wirelessnya adalah kalau kita cabut ini, ya, kabel power untuk si motor, kemudian kita sambungkan dengan power dari misalnya power bank, ya, power bank. Saya sambungkan, tapi mesti diingat ya, ini yang mesti yang tipe C, ya, tipe C. Nah, kita bisa lihat di sini dia sudah menyala displaynya. Jadi itu sumber powernya adalah dari power bank ini. Nah, kemudian fungsi wirelessnya adalah ketika controller ini, ya, controller ini bisa menggerakkan motor tanpa kabel. Ya, kita lihat. Ini supaya terlihat antara gerakan saya memutar. Jadi seperti ini, ya. Oke. Oke. Teman-teman bisa lihat motor itu tetap berputar walaupun kontrolernya tidak tersambung dengan si motor. Ya, demikian ya, cara setupnya, dan kita bisa praktekkan bahwa ini bisa berfungsi baik secara langsung melalui kabel maupun secara nirkabel. Yang penting adalah ada power yang masuk ke motor ini, kemudian ada power juga dari baterai yang mentenagai controller. Bagaimana dengan posisi si controller ini?
dia juga disediakan bracket untuk controllernya. Jadi kita bisa pasang di sini, ya. Kemudian nanti bracket ini akan masuk, controllernya akan masuk begini, bisa dipasang di posisi ini, atau di posisi ini juga bisa, gitu. Nah, kabelnya ya tinggal disambung, atau barangkali nggak mau pakai kabel, ini pakai power bank, dan ini langsung bisa digerakkan. Atau bahkan kita dari jarak jauh sekalipun, misalnya terpisah, ini tidak ada di rig-nya, kita ada di jarak tertentu, masih bisa mengontrol atau mengendalikan motor ini. Ya, jadi demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.